Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk golongan umatnya yang besok di hari kiamat mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan ceramah sekaligus penugasan dalam PKD 2 dengan tema berbuat baik dan dampak baiknya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Berbuat baik adalah suatu tindakan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Dalam ajaran Islam, setiap perbuatan baik akan mendatangkan kebaikan dan pahala. Pahala berbuat baik di dunia tidak hanya berupa materi, tetapi juga menciptakan kebahagiaan, kedamaian, hubungan yang harmoni, solidaritas dalam bermasyarakat, dan ketenangan hati. Selain itu, berbuat baik juga membawa berkah dalam berbentuk keberuntungan, kepedulian, atau perlindungan dan ketenangan hati. Akhlak yang baik mencakup tata krama dalam berbicara, kesantunan dalam berinteraksi, dan kejujuran dalam berbagai hal. Namun, berbuat baik bukan hanya tentang memberikan manfaat bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain. Dalam Islam, berbuat baik kepada sesama disebut dengan istilah ihsan, yang dimana ihsan merupakan seorang manusia yang mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Perbuatan tersebut termasuk dengan perbuatan terpuji, tidak hanya di Al-Quran. Ada banyak hadis berbuat baik yang bisa kita baca dan amalkan. Dalam Islam, berbuat baik juga mengandung pengertian untuk tidak melakukan yang tidak bermanfaat, apalagi yang merugikan bagi diri sendiri maupun orang lain. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu memupuk kebaikan dalam perilaku dan tindak. Sebagai umat Islam, kita diberikan pedoman hidup melalui Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah surah kedua ayat 197 mengingatkan kita, berbuat baik adalah amal soleh yang tidak disia-siakan di sisi Allah. Berbuat baik bukanlah sekedar tindakan sporadis, tetapi sebuah gaya hidup yang dianjurkan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kalian masuk surga sehingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sepenuhnya sehingga kalian saling mencintai. Tidakkah aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian kerjakan, kalian akan saling mencintai? Sebarkan salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim. Berbuat baik dapat terwujud dalam berbagai bentuk, baik besar maupun kecil. Contohnya seperti kita memberikan bantuan sedekah kepada orang yang membutuhkan, memberikan pertolongan kepada orang yang sedang kesulitan, atau bahkan sekedar tersenyum kepada sesama adalah bentuk-bentuk kecil yang memiliki dampak besar. Islam mengajarkan konsep kasih sayang dan kepedulian terhadap setiap makhluk hidup. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak menemukan atau menunjukkan belas kasihan kepada manusia, maka Allah tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada dirinya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam konteks keberagaman, Islam juga mendorong kita untuk menjaga toleransi dan kerukunan antara umat beragama. Berbuat baik kepada manusia atau semua masyarakat tanpa memandang perbedaan adalah bentuk nyata dari ajaran Islam. Semua perbuatan baik maupun buruk akan mendapatkan balasan. Berbuat baik tidak hanya mendatangkan pahala saja, tetapi melainkan memperoleh ampunan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kita berbuat baik dimanapun dan kapanpun, karena ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu mengawasi kita. Dalam kehidupan sehari-hari, kebanyakan seseorang berbuat baik kepada orang lain karena ada alasan tertentu.
Ada yang karena mereka temannya, sahabatnya, saudaranya, ataupun keluarganya. Ada juga yang berbuat baik hanya karena ingin membalas kebaikan. Jadi kalau orang tidak berbuat baik kepadanya, tidak ada kebaikan yang harus dilakukan. Lalu, ada kalanya kita temukan seseorang yang mengalami kesulitan, lalu ketika meminta bantuan kepada orang lain, mungkin cuma sekedar kenal tapi bukan teman baik. Ia tidak mendapatkan pertolongan yang dia butuhkan. Apalagi kalau tidak meminta bantuan, hanya sekedar mendengar ia mengeluh kepada seseorang. Allah berfirman pada surah Al-Isra ayat ke-7 menjelaskan bahwa jika kamu berbuat baik, berarti kebaikan itu untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Pada ayat surah Al-Isra tersebut menjelaskan bahwa kebaikan itu bukan untuk orang lain, tapi kitalah yang memanen hasilnya. Allah tentu sayang kepada hamba yang berbuat baik dan ikhlas karenanya. Pahala akan mengalir untuk kita. Dampak di dunia, orang juga akan menyayangi kita karena dicap dengan orang baik sehingga silaturahim dan ukhuwah terjalin lebih baik. Ada sebuah kata mutiara yang mencerminkan dalam surah tersebut, yaitu berbuat baik kepada orang lain bukan karena mereka baik, tapi karena kitalah yang bersikap. Berbuat baik itu maknanya luas, seperti kecil atau besarnya perbuatan baik yang dilakukan kembali kepada keikhlasan atau niatnya. Salah satunya dalam hadis disebutkan bahwa senyummu pada saudaramu adalah sedekah. Sesungguhnya setiap perbuatan baik atau buruk sekecil apapun akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti pada firman Allah dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8 berbunyi, "Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yarah." Yang artinya barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Sebagai penutup, marilah kita tingkatkan kepedulian dan amalan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Melalui perbuatan baik, kita dapat menciptakan harmoni di tengah masyarakat dan menjadi contoh nyata dari ajaran Islam yang penuh kasih. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk menjadi umat yang berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian ceramah yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.